Film ini menceritakan seorang pemuda yang menjalani hidupnya dengan kesusahan, sehingga ia diputusin oleh pacarnya. Dan mantannya tersebut malah pacaran dengan teman dekatnya. Lalu kemudian ia bekerja di tempat karaoke. Lalu di sana ia bertemu dan berpacaran dengan ibu dari teman dekatnya yang berpacaran dengan mantannya. Ibu dari temannya itu bekerja sebagai PL atau semacamnya. Ayo, kita subscribe channel tidak berguna ini dengan menekan tombol merah-merah di bawah. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Mijo. Ia adalah seorang pengangguran gelandangan gak punya uang seperti Mimin ini. Haha. Dan ia juga hidup sendirian di kota tersebut. Setelah itu Mijo masuk ke sebuah tempat untuk bertemu dengan teman lamanya. Temannya ini bernama Wandi. Di sini mereka sedang mengobrol dan sembari minum-minum. Setelah itu Mijo masuk ke tempat karaoke untuk melamar pekerjaan. Dikarenakan karaoke tersebut sedang membutuhkan karyawan sebagai office boy, akhirnya Mijo diterima dan mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya Mijo pun sudah mulai bekerja di kota itu. Saat Mijo sedang membersihkan toilet, tiba-tiba seorang perempuan datang dengan keadaan sengkoeman dan lemas habis bergenjotan. Wanita tersebut bernama Yongsu. Di sini kemudian Yongsu memanggil Mijo, dan sepertinya ia menyukai dengan sosok Mijo. Lalu kemudian Mijo disuruh bosnya untuk memeriksa room nomor 1. Dan pada saat Mijo memasuki kamar tersebut, ia dikagetkan dengan melihatnya Yongsu sedang melakukan enak-enak dengan seorang om-om. Dengan rasa gugup lalu Mijo memerintahkan mereka untuk keluar, sebab waktu sewa kamarnya sudah habis. Sebelum om-om itu keluar, om-om tersebut pun sedikit memberikan sedikit uang dan diselipkan di antara gunung indahnya Yongsu. Lalu saat Mijo sedang membersihkan kamar tersebut, terlihat Yongsu merayu dan menggoda si Mijo. Dan ia juga memberikan uang yang dikasih dari om-om tadi kepada Mijo. Keesokan harinya terlihat si Mijo yang baru saja bangun tidur. Ia malah membayangkan bermantap-mantapan dengan Yongsu. Lalu siangnya ia berkumpul dengan teman-temannya di sebuah restoran. Dan ternyata salah satu dari wanita di situ terdapat mantannya si Mijo. Setelah makan dan minum-minum bersama, mantannya Mijo yang sudah mulai oleng dan mabuk. Lalu Mijo membawanya ke rumah dan menggendongnya ke kamar. Akan tetapi ia sudah tidak tahan melihat mantannya yang sedang bobo cantik. Mijo pun mulai sanggah karena melihat gunung kembar dan kemulusan sang mantan. Akhirnya Mijo pun mulai membuka kancing bajunya satu persatu. Mijo pun mulai meremas-remas gunung kembarnya lalu masuk ke goa indahnya. Setelah sadar, mantannya pun kaget karena pakainya telah terbuka dan tak tahu ia sekarang di mana. Lalu ia membangunkan si Mijo dan mengatakan ia tidak boleh lagi menyentuh tubuhnya apalagi gunung kembarnya, dikarenakan mereka sudah tidak lagi berpacaran. Di malam harinya terlihat Mijo yang sedang berada di tempat kerjanya. Di sini Yongsu menjadikan Mijo sebagai pelayan pribadinya, di mana Yongsu merintah Mijo untuk membeli stocking baru. Bukan itu saja, bahkan Mijo diperintah untuk memijat kaki Yongsu dan mulai memijat sampai ke pahanya. Setelah selesai ngerum, Mijo mengantarkan Yongsu pulang. Dari sinilah mereka semakin hari semakin dekat. Keesokan harinya terlihat Wandi mendatangi Mijo di tempat kerjanya. Di situ Wandi berterima kasih atas Mijo yang sudah mengantarkan ibunya semalam. Dari situ Mijo terlihat kaget karena dia baru mengetahui bahwa Yongsu adalah ibunya Wandi. Setelah itu Mijo jadi terlihat cuek terhadap si Yongsu. Lalu Yongsu masuk ke sebuah kamar dan melihat anaknya yang sedang tidur akibat mabuk. Dari sini Yongsu sadar bahwa mungkin hal ini yang menjadikan Mijo cuek terhadap Yongsu. Setelah itu lalu ia pergi menemui Mijo dan membicarakan hal tersebut. Ia bingung harus gimana lagi karena pada kenyataannya Mijo adalah teman dari anaknya. Yongsu pun meninggalkan Mijo dan pulang ke rumahnya. Singkatnya, setelah berada di rumah tak lama kemudian terlihat Mijo yang mengantarkan Wandi yang sedang mabuk parah. Setelah Wandi tidur pulas di kamarnya, akhirnya mereka duduk berdua dan mengobrol bersama sambil minum-minum. Di sini Yongsu sedikit menceritakan kepada si Mijo, di mana ia sudah lama bercerai dengan suaminya. Dengan mendengar itu, Mijo pun mencoba menenangkan Yongsu, mengatakan bahwa sebenarnya Mijo menyukai si Yongsu. Saat Yongsu akan pergi ke kamar, tiba-tiba ia dipeluk dari belakang oleh Mijo. Dan Mijo mulai pegang leher si Yongsu. Lalu Mijo mencoba menikmati bibir basah si Yongsu. Karena terbawa suasana dan mereka juga sama-sama sang, akhirnya mereka pun pindah ke kamar dan melakukan enak-enak coy.
Keesokan harinya terlihat Mijo baru bangun tidur. Ternyata mereka sementara menginap di rumah Wandi. Mereka terlihat lagi sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, lalu Mijo mengajak Yongsu untuk jalan-jalan di taman. Dan mereka terlihat sangat gembira. Hari sudah malam dan mereka sudah pulang. Saat Mijo menyadari bahwa Wandi sedang tidak berada di rumah, ia malah masuk nyelonong ke kamarnya Yongsu. Lalu tidur di belakang Yongsu. Dan mumpung sepi, akhirnya mereka melakukan enak-enak bersama. Keesokan harinya terlihat Wandi yang pulang ke rumah sambil membawa pacar barunya. Yang ternyata pacar barunya itu adalah mantannya si Mijo. Saat pacarnya si Wandi melihat si Mijo, terlihat ia sangat kaget, dan begitupun sebaliknya. Saat selesai Wandi memperkenalkan pacarnya ke ibunya, lalu Wandi mengajak pacarnya ke kamar. Dan langsung saja mereka melakukan pengecerotan. Di sisi lain terlihat si Yongsu yang sedang masak di dapur. Dan Mijo datang untuk menggoda mamah muda yang montok itu. Karena rasa sangnya tidak bisa ditahan, akhirnya mereka pun melakukan pengecerotan di situ. Sampai tumpah-tumpah ke lantai dan tembok-tembok di situ. Saat setelah melakukan pertempuran di dapur, karena mendengar suara desahan, Yongsu pun langsung masuk ke kamar anaknya. Saat membuka pintu terlihat pacarnya Wandi masih menyimpan benih-benih kental di mulutnya, pun langsung menelannya. Karena terlihat tidak ada apa-apa, akhirnya Yongsu kembali ke dapur dan akhirnya mereka pun makan bersama. Di malam harinya Mijo menjalani aktivitas seperti biasanya, yaitu bekerja di karaoke. Begitu juga si Yongsu yang bekerja sebagai PL di situ. Saat Mijo sedang membersihkan room yang kosong, tiba-tiba Mijo melihat si Yongsu sedang menangis yang sedang digoda secara halus oleh bosnya. Setelah bosnya itu pergi, lalu Mijo menanyakan kepada si Yongsu mengapa menangis. Namun Yongsu lebih memilih diam, tidak memberitahukan kepada si Mijo. Ketika Mijo sedang mau pulang, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan dari kamar. Yang ternyata itu adalah suara Yongsu yang sedang diperkosa oleh bosnya. Melihat hal itu, lalu Mijo langsung mengambil sebuah tongkat dan memukul bosnya hingga jatuh. Setelah mereka keluar, lalu Mijo menanyakan lagi kepada Yongsu apa yang sudah terjadi oleh Yongsu. Pada akhirnya lalu Yongsu menceritakan semuanya kepada Mijo. Yang ternyata Yongsu ini sedang terlilit pinjol yang sangat banyak. Dan terpaksa bekerja sebagai wanita penghibur. Mendengar hal itu, Mijo pun sama-sama bingung. Sebab Mijo juga sama-sama orang kere. Saat berada di rumah, Mijo melihat Wandi yang sedang tidur pulas di kamarnya. Lalu Mijo masuk kamarnya Yongsu dan mulai melakukan peraba-rabaan yang sangat nikmat. Dan menghajar Yongsu selama 5 ronda. Keesokan harinya ketika Mijo sudah bangun tidur, tiba-tiba terlihat Yongsu sudah tidak ada di rumahnya. Setelah itu Mijo pergi ke tempat kerjanya untuk mencari Yongsu. Melihat hal itu pun Mijo terlihat sangat marah dan akhirnya Mijo pun mengambil pisau dan menyembelih semua preman-preman itu. Setelah 6 bulan kemudian terlihat Yongsu sedang berkaca sambil senyum-senyum sendiri. Lalu Yongsu mengingat masa-masa indah sama Mijo.